baik sehingga kami boleh melakukan kegiatan seminar sehari di Auditorium 01 Alban yang tidak ada yang baik. Baik, di sini kami akan lalui materi tentang ekstensi mahasiswa dalam era globalisasi. Setelah kemudian untuk pembahasannya salah kesempatan kepada pemateri. Waktu dan kesempatannya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang baik hati sudah berikan saya kesempatan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ini semua pada bagaimana ini? Ngantuk atau saya definisikan bosan? Tidak ya? Oke. Sebelum saya masuk pembicaraan ini, saya juga untuk sedikit bangkitkan semangat kita teman-teman, semangat mahasiswa untuk merajut juta pengetahuan barangkali yang bisa membangun kasanat kita untuk melihat dunia hari ini. Silakan angkat tangan kita. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Silakan bro. Di belakang bisa dengar, saya berdiri di depan sini kan? Oke. Bisa ya, bisa pandang saya. Teman-teman di luar kalau minum silakan ambil. Ini posisi tidak tegang ya, biasa saya. Apalagi kalau kita bicara soal pendekatan kritis. Kritis itu asumsi pengetahuannya dasarnya itu dia harus emansipatoris, bebas. Tidak boleh ada tekanan penindasan kayak bentuknya mengkurung manusia di dalam satu ruang. Jadi harus bebas. Jadi posisi kita pembicaraan dalam topik ini juga bebas. Jadi materi ini sebenarnya dia sifatnya reflektif, artinya merefleksi realitas hari ini ketika saya mulai menggunakan dengan alat indera saya, mulai dari penglihatan, pendengaran, perasaan, dan berbagai referensi yang saya pergunakan. Ada dari perspektif antropologi juga nanti akan bergabung. Ada politiknya, ada ekonominya, ada sosial banyak. Tapi saya berharap mungkin ini bisa mewakili dan bisa mencoba untuk mendeskripsikan realitas sosial dalam satu kerangka materi yang saya susun ini. Sehingga teman-teman, kita semua, saya sebut teman-teman saja, kawan-kawan mahasiswa, bisa memahami keadaan hari ini. Ini kritis, jadi jangan sampai ada yang berpikir ini kita harus lawan sesuatu, tidak. Tapi bagaimana kita mau membedah soal berkaitan dengan globalisasi. Nah, kita bicara dari konteks mahasiswa. Jadi kalau bicara soal eksistensi mahasiswa, bicara soal posisi keberadaan sebagai seorang mahasiswa. Tapi sebelum saya masuk, ada yang pernah dengar globalisasi? Siapa yang pernah dengar? Silakan angkat tangan kiri. Padahal saya angkat tangan kanan, tidak bisa bilang tangan kiri. Pernah ya? Iya. Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat tidak globalisasi? Belum? Globalisasi menghadapi dunia baru. Ada yang pernah lihat? Dengan mata. Implikasinya, indikatornya seperti apa? Globalisasi. Ini global tidak? Kita gunakan. Global. Ini global tidak? Globalisasi tidak proses. Oke, sekarang kita lihat. Hari ini orang bilang kita hidup di dalam modernisme. Segala sesuatu, mulai dari gaya hidup, aktivitas, itu mencerminkan kita sedang berada di dalam situasi yang modern, situasi yang baru dari peradaban hidup manusia yang tradisional kayak begitu. Jadi kalau bicara soal globalisasi, saya pikir itu sudah melekat kalau zaman-zamannya kita, kalau orang tua dulu sebelum Papua direbut atau diambil oleh bangsa-bangsa yang luar, kalau kepentingan masing-masing, ini sedikit politik juga ya, tidak apa-apa kan? Ya begitu, artinya sudah mulai sedang ada proses yang
global, tapi dengan bisa bilang eskalasinya rendah, tidak cepat seperti yang tadi ini. Nah, lalu apa itu yang maksudnya orang bilang global? Saya tidak akan mengajar soal mungkin definisi soal global yang terlalu teoritis, juga tidak juga soal dampaknya apa segala macam, tapi sini saya hanya mendeskripsikan dari bagaimana alur globalisasi itu mulai datang dan berkonsekuensi pada keberadaan mahasiswa. Nah, oke, silakan next. Kita coba lihat yang namanya globalisasi. Kalau globalisasi itu saya pikir teman-teman sudah terima saat SMA. Kalau saya saat SMA kelas 3 itu pernah dikasih oleh ada salah seorang pastor. Dia kasih mengenai globalisasi. Teman-teman lihat globalisasi. Globalisasi ini, sebelum ini tadi ada materi itu, coba dibagikan. Ini kayaknya belum terlihat juga. Itu di belakang, utamakan ini di samping dulu. Hanya di sini masih bisa dilihat. Oke. Ini global ini sebenarnya maknanya itu mengandung seluruh, universal, umum. Kalau menyangkut organisasi itu kayak semacam proses. Jadi kayak macam ada proses yang berjalan. Jadi proses keseluruhan kayak begitu. Jadi kalau macam kita artikan mungkin secara umum globalisasi itu semacam proses integrasi yang terjadi secara menyeluruh. Jadi ada penyatuan. Integrasi itu bahasanya kalau bahasa lainnya bisa kita artikan itu penyatuan. Jadi penyatuan yang terjadi secara keseluruhan, secara mengglobal, secara dunia. Penyatuan misalnya dunia Papua, misalnya Papua, Indonesia berintegrasi dengan Australia, berintegrasi dengan Filipina, Malaysia. Jadi seluruh Indonesia ini mencoba untuk ada di dalam satu gaya, satu model, satu berpikir kayak gitu. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana gaya hidup manusia di bumi ini atau paradigma berpikir manusia ini cenderung ada di dalam satu keranjang, satu pola. Itu yang namanya penyatuan keseluruhan. Kayak gambaran umum seperti itu. Kalau untuk mau lebih secara teoritis, kalau mau diakses silakan teman-teman lihat di internet atau referensi lain. Tapi secara umumnya seperti itu. Sekarang kita lihat, ya globalisasi itu menyangkut apa? Coba klik. Globalisasi. Globalisasi dilahir dari kandungannya apa? Globalisasi. Kalau menurut refleksi saya itu globalisasi itu lahir dari pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang mulai menggunakan pikiran ini dianalisis, dirumus ke dalam asumsi-asumsi ilmiah yang melahirkan satu model hidup, kayak satu gaya hidup. Kalau menyangkut dengan teknologi itu dia terapan dari apa yang dipelajari di dalam ilmu itu, ilmu pengetahuan itu. Jadi bentuk prakteknya itu kerjanya itu teknologi. Teknologi itu memudahkan segala bentuk kegiatan yang dirumuskan secara ilmu pengetahuan. Kayak begitu. Pengaruhnya ini, silakan klik. Pengaruhnya ini yang melahirkan itu ada yang namanya sistem politik dan sistem ekonomi. Kenapa saya bilang kalau kita bicara tentang teknologi ini hari ini yang menyatukan keseluruhan dunia di luar itu semua menjadi satu itu melalui teknologi
informasi dan melalui teknologi transportasi. Informasi bentuk implikasinya seperti apa? Seperti tadi bilang, teleponan orang luar di sana, WA, WhatsApp. Seperti saya bilang, kita sempat diskusi dengan teman-teman dari Afrika, seperti Pakistan, India. Ini yang menyatukan semua manusia itu ada di dalam satu ruang. Kita. Begitu juga dengan transformasi teknologi di bagian bidang hubungan-hubungan apa ini, seperti kayak sekarang itu yang kapal lah, pesawat lah, ini bentuk kenyataan dari globalisasi. Artinya dari sini orang bisa menaiki pesawat sampai dia mungkin Jakarta ke Amerika ke entah di mana. Nah, ini proses. Jadi dia menyatukan semua manusia yang sebelumnya ada di satu tempat saja itu bisa sampai ada di belahan dunia lain. Seperti kita juga di sini. Ini yang bentuk contoh kecilnya itu. Sebelumnya kalau tidak ada kapal, mungkin kita ada di Paniai. Orang Paniai pasti di Paniai sekitar itu. Mungkin sekitar yang bisa telusuri sampai di bawah. Tapi kalau bisa menyeberang danau ke sini, itu menggunakan kapal. Jadi menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Perhubungan itulah yang hari ini globalisasi. Nah, didukung oleh dikendrai dengan sistem politik dengan sistem ekonomi. Kenapa saya bilang? Memang rumus dasarnya kalau teman-teman lihat. Saya baca satu buku dari David Harvey itu. Dia seorang pengamat juga yang saya bisa sebut. Dia mengamati soal lahirnya sistem pemerintahan atau negara neoliberal itu pasca Perang Dunia Kedua. Itu mereka mulai ada perumusan kayak macam bagaimana mereka bisa ubah sistem kolonialisme yang dulu yang kental, perbudakan itu dengan satu model baru yang desain dalam sistem kapitalisme yang dikenal kalau didukung dengan kayak sistem politik demokrasi liberal. Kenapa saya bilang demokrasi liberal? Salah satu pemikirannya dari pengamatan dari David itu dia menyebutkan bahwa tahun pasca Perang Dunia Kedua itu Amerika yang saya maksudkan di sini Amerika itu punya mimpi untuk bagaimana menyatukan semua ini dengan kepentingan ekonomi dia. Nah, dalam itu Amerika dia mulai melakukan invasi secara halus melalui berbagai orang atau kelompok hukum dipergunakan untuk mempengaruhi sistem politik masing-masing. Termasuk Indonesia tahun 60-an, 67, 68, kudeta politik di Indonesia mulai naik. Posisi Papua dengan Indonesia waktu itu dalam posisi saling mengklaim antara saya Putana dan aku punya tanah dari Indonesia dan Belanda. Saat itulah mulai kepentingan Amerika itu mulai masuk. Dan saat tahun 60-an Soekarno ditumbang dari posisinya dan mulai diduduki oleh rejim Soeharto. Dan di dalam posisi itulah mulai ada, walaupun memang sebelumnya secara kolonisasi sudah dilakukan, tapi setelah itu mulai terlihat kental dengan adanya perusahaan PT Freeport di Timika, Papua. Kenapa? Mulai itu sudah terjadi globalisasi itu semakin nampak secara ekonomi. Jadi yang didukung oleh sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem pemerintahan yang demokrasi liberal. Nah, setelah mulai ini, hampir kalau kita bicara soal sistem politik dan ekonomi itu paling terlalu itu konteksnya luas. Ini secara umum digambarkan seperti itu. Sehingga melalui ini banyak sebenarnya kalau dia penjabarannya paling banyak. Ada sistem baru yang diproduk yang terlahir yang sampai berdampak pada dampak sosial seperti kayak macam pemikiran modernisme yang mungkin mengharuskan orang untuk tidak fokus atau mungkin tidak angkat soal kebiasaan-kebiasaan itu dan lain sebagainya. Oke, naik dari ini yang kemudian mendukung globalisasi. Karena yang mendukung globalisasi itu melalui ini tadi ekonomi liberal, ekonomi kapitalis itu mulai menaungi atau
menangkap semua sistem ekonomi di dunia. Seperti yang kita bilang perdagangan bebas, perdagangan modal, pasar modal, mulai ada tenaga kerja yang disediakan secara internasional, kayak macam pasar tenaga kerja, kayak semacam itu. Ini yang dilakukan secara global untuk diterjemahkan ke setiap negara atau daerah yang membutuhkan, kalau bahasa ekonomi bilang kayak manusia itu dianggap komoditi, kayak komoditi. Oke, silakan lanjut. Kita ikut dalam ini sampai di sini. Sekarang kita lihat ke bawah. Ini yang IPTEK ini siapa? Ya siapa? Maksudnya yang IPTEK itu yang lahirkan itu siapa? Kita lihat. Kalau menurut refleksi saya itu dia terlahir dari lingkungan akademik. Sekarang kita masih di eksistensi mahasiswa lagi. Lingkungan akademik itu apa? Lingkungan akademik itu merupakan berbagai hal yang saling berkaitan satu unsur dengan unsur lain. Misalnya lingkungan disebut, kalau lingkungan di asrama ada manusia, ada rumah, ada aktivitas, semua itu disebut dengan lingkungan. Begitu juga di kampus, di lingkungan akademik. Jadi di dalam lingkungan akademik itu ada manusia, itu dosen dengan mahasiswa, ada proses belajar, ada aktivitas belajar, ada yang namanya sistem pendidikan diterapkan di sebelah, mulai dari kurikulumnya, kemudian gaya mengajarnya, ruangnya, semua. Di dalam itulah yang melahirkan yang namanya IPTEK. Tapi kita akan lebih fokus pada peran mahasiswa. Sekarang coba lanjut lagi. Kita lihat ya konteks mahasiswa. Mahasiswa di sini ada beberapa poin yang saya anggap. Jadi kalau kita lihat mahasiswa itu, kalau definisinya mungkin ya secara umum bisa dipahami, itu kayak macam kelompok orang-orang yang berstudi pada pendidikan tinggi. Secara kalau yang tipologi, secara mungkin ilmu karakter atau wataknya itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan insan sosial lainnya. Artinya keberadaan mahasiswa sebagai kelompok orang yang belajar di tingkat atas itu berbeda dengan masyarakat yang tidak belajar, atau mungkin orang-orang yang masih level pembelajarannya bagian bawah. Secara struktur sosial, stratifikasi sosial itu dia berada pada posisi yang paling atas karena ada pantulan yang namanya ada di bawah ini, maha dan siswa. Yang namanya maha itu yang membedakan dengan posisi kelas sosial yang lain. Misalnya kalau kita mengidentifikasi secara stratifikasi sosial. Jadi posisi mahasiswa ini juga sekaligus dia memberikan peran dan fungsi seperti itu. Konsekuensi identitas ini dampak dari keberadaan mahasiswa yang paling atas itu, maha itu memiliki peran paling banyak yang kita kenal. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan, air stok atau harapan bangsa, stok aset bangsa, punya fungsi sebagai pengontrol sosial. Ini didukung dengan tridharma perguruan tinggi. Kenapa disebut kontrol? Itu disebut mahasiswa karena punya intelijensi berpikir yang tinggi, kecerdasan berpikir untuk menangkap situasi, analisis, dan lahirkan ide-ide gagasan yang bisa menciptakan yang dari perubahan sosial. Kontrol sosial, menanggapi situasi yang mungkin sedang terjadi di Papua, soal kasus misalnya di Banjaya, kasus di Maibra, seperti teman-teman turun jalan, itu bagian dari konteks peran fungsi dan mahasiswa, mengontrol sosial situasi. Jadi peran-peran itu didukung karena ada intelijensi berpikir. Di dalam dunia kampus itu dilandasi dengan semangat tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, ada pengabdian dan penelitian. Apa yang diteliti oleh mahasiswa, entah itu dengan pendekatan apapun yang merupakan ilmiah, itu dapat dikontrol. Apakah artinya dikontrol sesuai keadaan sosial yang terjadi. Ditanggapi untuk menciptakan sebuah perubahan. Peran-peran ini hampir kalau lihat ke masa-masa lalu itu
dalam satu referensi juga yang saya baca, yang peran mahasiswa paling banyak itu mendukung sistem yang tadi, sistem politik liberal, karena di kalau menurut pandangan mahasiswa itu mereka memandang kebebasan setiap individu itu paling penting yang harus dihargai siapapun. Nah, itu didorong oleh mahasiswa, sistem liberal itu. Nah, neoliberal mulai masuk. Tetapi di dalam sistem kebebasan yang luas seperti itu, justru ada kelompok juga yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kenapa itu mulai masuk sistem kapitalisme? Didukung dengan lebih banyak lahirkan ilmu-ilmu itu dalam dari dalam lingkungan akademik ini, yang melahirkan teori-teori yang mendukung sistem ekonomi liberal atau sistem kapitalisme atau politik liberal. Salah satu contohnya itu yang melahirkan salah satu teori yang menghubungkan antar negara, itu teorinya David Ricardo dengan Adam Smith. Adam Smith itu yang pertama, yang kemudian yang muncul kemudian itu David Ricardo. Mereka punya teori, ada teori keunggulan absolut, itu teorinya Adam Smith, dengan teorinya David Ricardo itu teori tentang keunggulan komparatif. Dua teorinya berpengaruh signifikan pada teori ekonomi klasik untuk mendukung sistem ekonomi kapitalisme atau liberalisasi, sehingga mulai melahirkan globalisasi. Hal yang paling terakhir ada teori modern yang mereka mulai gagas lagi untuk dimasukkan di dalam pengetahuan teori-teori baru. Nah, mulai ini pengaruh dari lingkungan akademik ini, mulai dari para mahasiswa sampai ilmuwan. Karena mahasiswa itu tahapan awal sebelum jadi ilmuwan. Mahasiswa pada posisinya misalnya dari S1, S2, S3 selesai diambilnya bidang filsafat atau ekonomi atau politik. Nah, mulai temukan teori-teori baru, didukung lagi dengan karena di dalam si David Alfei itu dia bilang untuk meloloskan sistem liberalisasi, nah, ada ekonomi kapitalisme itu yang biaya paling banyak dapat itu pendidikan. Dikasih masuk sekolah 5 orang di salah satu sekolah untuk harus membidangi sebagian ilmu soal misalnya teknologi, bidang ini. Jadi pokoknya ada kayak semacam dukungan dari kelompok-kelompok orang yang bisa mendukung sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem politik liberal. Nah, itulah kenapa saya bilang dari pengaruh iptek itu mendorong sistem ini sampai akhirnya sekarang kita kenal globalisasi. Oke, dari globalisasi kita lihat lagi selanjutnya mengarah kepada mahasiswa. Silakan. Next, mahasiswa dan globalisasi. Mahasiswa dan globalisasi ini ada beberapa bagian yang menurut saya penting. Di sini ada poin pertama itu tentang multidisipliner ruang lingkup studi. Kenapa tampak dari ini globalisasi ini yang didukung oleh teori-teori yang tadi dibilang seperti David Ricardo, terus siapa Adam Smith, itu mereka lahirkan teori baru. Kalau teman-teman, kalau di sini kita belum dapat teorinya. Kalau di luar mungkin dapat, itu ada yang namanya teori ekonomi internasional. Ekonomi internasional sekarang ada. Ini yang menyambut dari ruang lingkup ini kan berubah. Misalnya keanekaragaman atau disiplin ilmu pengetahuan yang ditandai dengan ini mulai apa ini? Misalnya hubungan internasional, terus hubungan internasional maksudnya kayak penerbangan, kayak transportasi laut, terus ada juga yang hubungan negara antar negara ya, seperti hubungan bilateral, hubungan multilateral, seperti Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan mungkin Malaysia dan lain sebagainya. Ini yang mendorong adanya ruang lingkup pendidikan di dalam dunia pendidikan itu semakin banyak. Seperti tadi teori-teori yang mulai lahir seperti pasar modal,
pengetahuan teori mengenai pasar modal dan lain sebagainya. Itu dampak daripada globalisasi itu yang kemudian menyentuh keberadaan mahasiswa dan dalam konteks pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Oke, silakan next. Yang kedua itu menyangkut dengan integrasi ruang pendidikan. Ini integrasi ruang pendidikan. Penyatuan ruang pendidikan dari satu mahasiswa yang dari satu negara mereka menyatu. Salah satu contoh tadi di materi yang disampaikan oleh Pak pemateri pertama mengenai scholarship di Australia. Dari Papua, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jerman, Inggris, mereka sama-sama kuliah di Australia, contoh itu. Begitu juga di ruang-ruang lain, hampir sama. Artinya penyatuan ruang pendidikan itu maksudnya dari satu daerah dengan lain-lain itu mereka bisa menyatu di dalam satu ruang untuk belajar bersama. Itu salah satu proses yang terjadi secara global. Nah, ini scholarship yang tadi disampaikan. Kemudian terus lanjut. Ini yang sekarang penting, ini akan berkaitan dengan mahasiswa ini hitung di sini. Kita di sini dan saya tidak tahu di luar di sana seperti apa. Tapi refleksi saya soal mahasiswa kontemporer, maksudnya mahasiswa di zaman hari ini. Mahasiswa di zaman hari ini yang muncul dari adanya globalisasi yang mempengaruhi eksistensi mahasiswa itu salah satunya adalah transformasi aktivisme mahasiswa dalam realitas globalisasi. Artinya transformasi ini perubahan aktivitas yang mahasiswa alami dalam realitas globalisasi itu seperti begini. Aktivitas yang sesungguhnya misalnya yang sebelumnya aktivisme mahasiswa di dalam ini paling banyak mungkin tertutup di sini belajarnya, tapi kalau ketika ada penyatuan ruang dalam mungkin di penggunaan webinar, workshop, pelatihan, training, itu bisa penyatuan dari berbagai daerah, menyatu untuk belajar di dalam satu ruang. Itu menyambut dengan aktivisme atau mungkin aktivitas soal sosial, politik, berhubung langsung dengan teman-teman dari salah satu contoh itu seperti waktu kasus rasisme yang waktu itu hadapi di Amerika itu dari teman-teman dari Afrika. Waktu itu sempat diskusi dengan ada teman laki-laki satu dari Afrika, tapi dia belajar, dia mahasiswa juga di Amerika. Itu sempat kita bercerita kenapa rasisme hari ini ada, padahal dulu waktu perjuangan si tokoh dunia ini Nelson Mandela, dia sudah menumpangkan sistem apartheid di Afrika Selatan. Artinya sistem kayak diskriminasi, rasis itu sudah dihancurkan ketika perjuangan itu mulai muncul dari Afrika Selatan. Tapi kenapa mulai ada kayak kita diskusi? Artinya dalam ruang itu tercipta ada penyatuan aktivitas yang mungkin terlalu tersempit. Waktu sebelumnya di satu ruang dengan ruang lain itu akhirnya bisa berkoneksi antara satu dengan satu. Yang kedua kita lihat mahasiswa semakin konsumeristik dalam globalisasi. Ini yang dampaknya luar biasa hari ini teman-teman. Kenapa? Nanti dampak terakhir akan dijelaskan konsekuensinya. Yang saya maksudkan konsumeristik itu berpikirnya cenderung hanya mengkonsumsi tanpa harus diproduksi. Mahasiswa sekarang gitu. Kita hanya mungkin lebih banyak kalau buka Facebook, buka mungkin internet, paling tidak kita akan belajar saja. Baca apa yang mereka produksi, baca yang tahunya konsumsi saja. Konsumsi dari apa yang mereka lahirkan. Tanpa kita harus menangkap, mengelola, analisis dan kemudian melahirkan kita juga yang dari produk, kayak produksi sesuatu. Yang lebih banyak sekarang seperti itu. Mulai terlihat dari aktivitas dalam lingkungan kampus, terlihat di aktivitas gereja maupun asrama, aktivitas hampir didominasi dengan pemikirannya konsumeristik, terlalu mengkonsumsi terus-menerus begitu. Dampaknya pada eksistensi mahasiswa menuju pada keterasingan atau teralienasi. Dampak luar biasa di sini. Yang saya maksudkan keteralienasi ini saya coba pakai dengan pemikiran di sini. Karl Marx saya bilang dia analisis soal konteks ekonomi
ekonomi politik di dalam perusahaan itu yang produksi barang-barang itu kan dari para pekerja, para buruh. Tapi hasil produksinya itu mereka tidak terima, mereka tidak bisa mendapatkan. Nah, proses itu dinamakan apa yang mereka lahirkan, tapi mereka tidak menikmati. Itu bagian bentuk dari keterasingen atau alienasi. Nah, yang dimaksud di sini eksistensi mahasiswa menuju keterasingen itu yang melahirkan ini itu adalah kandungan dari lingkungan ini. Tapi yang sekarang kita konsumsi itu bukan lagi berpikir soal eksistensi sosial untuk melahirkan ide-ide, pendapat, gagasan untuk menciptakan sebuah perubahan. Tapi justru kita yang menghadapi dampak yang semakin dipinggirkan dari apa yang kita lahirkan. Nah, apa yang kita lahirkan. Itulah kemudian akan berkonsekuensi pada, silakan ke next. Terakhirnya berpengaruh signifikan pada transformasi kehidupan bermasyarakat secara totalitas. Apa yang saya maksudkan? Pengaruhnya kebiasaan sikap yang timbul, yang dibentuk pada dewasa kini, mahasiswa, itu akan berpengaruh ketika mulai memasuki di dalam kehidupan dengan bermasyarakat. Kalau mahasiswa, semasa mahasiswa hanya mungkin main-main handphone, tidak gunakan belajar untuk pengembangan mungkin pengetahuannya kah, ilmunya kah, pasti akan kembali kan pasti main-main saja di sana. Yang berpengaruhnya masyarakatnya tidak tahu apa-apa. Masyarakatnya tidak tahu apa-apa. Atau mungkin salah satu juga yang kita konsumsi sekarang itu banyak teori-teori yang tadi saya bilang didukung dengan sistem kapitalisme liberal yang mulai masuk ke seluruh sistem. Sebenarnya kalau ini bahasanya terlalu luas kalau globalisasi. Yang mulai masuk semua sistem itu dikonsumsi juga oleh mahasiswa tanpa ada pemikiran kritis. Itulah kenapa saya ambil pendekatan reflektifnya kritis. Nah, tidak tanpa kritik yang saya maksudkan. Semua teori, semua ilmu pengetahuan yang hari ini kita diajarkan di dunia kampus itu adalah teori-teori yang berkaitan dengan kapitalisme, kapitalistik yang didukung oleh paham sistem politik yang liberal. Kapitalistik ciri khususnya, ciri khasnya yang kita bisa lihat harus menghargai hak milik pribadi. Yang kedua, mencari keuntungan yang lebih besar. Dalam konteks ini, yang mengalami dampak luar biasa adalah mereka yang tidak berdaya saing, mereka yang kaya kecil, mereka yang tidak bisa apa-apa. Yang semakin kaya tetap kaya, karena didukung juga dengan sistem politik liberal. Nah, sistem politik liberal artinya dengan perangkat-perangkat hukum, aparatur negara seperti TNI, Polri, undang-undang itu mendukung proses ekonomi kapital, proses ekonomi perusahaan-perusahaan yang hari ini beroperasi. Contoh Freeport, contoh yang perusahaan sekarang sebelah ini, Maruni, Gresik Semen. Apakah masyarakat di sekitar itu diuntungkan? Tidak ada kan hari ini kita lihat, tidak ada pakar, tidak ada rumah. Hampir semua perusahaan itu terjadi seperti itu. Dan yang proses kenyataan realitas sosialnya seperti itu, lalu kita diajarkan di dalam dunia kampus itu tentang sistem kapitalistik. Kenapa? Contoh saya mahasiswa ekonomi, saya akan diajarkan tentang proses perbuatan laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan-perusahaan di sana. Kalau pergi makan, saya pasti makan dengan perusahaan-perusahaan, cara membuat laporan-laporan, padahal laporan-laporan itu akan digunakan oleh mereka yang berkepentingan di dalam perusahaan, terutama pemilik modal. Dia adalah investor asing yang mengeruk kekayaan di atas tanah ini. Inilah yang model kenapa saya bilang sistem pendidikan di dalam ini kemudian kita akan dilahirkan menjadi kader-kader new kolonial, kader-kader penjajah baru terhadap rakyat dan tanah kita. Itu penting sekali untuk mengkritisi semua teori dan pengetahuan yang ada. Memang tidak semua teori dan pengetahuan diberikan itu adalah sifatnya seperti yang dimaksudkan menguntungkan satu kelompok. Tetapi didasari dengan satu yang tadi liberalisasi dengan sebenarnya
kapitalisme itu didukung dengan paradigma berpikir yang positivistik. Artinya proses yang terjadi realitas itu berjalan secara objektif, dia tidak memihak apa-apa. Padahal di dalam itu ada kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi kapitalisme. Itulah kemudian kalau kita semakin banyak belajar tanpa kita kritis, tidak pisahkan. Artinya kritis itu kita menghubungkan teori yang luar datang itu apakah relasinya ada, dia kontekstual dengan kehidupan di masyarakat, tidak. Mungkin misalnya contoh suku tentang sistem penerapan kapitalisme di Mewok dapat tidak menentukan diri sendiri. Bagaimana dengan nilai-nilai sosial, kultur, kebersamaan, persatuan yang tercipta di dalam kehidupan yang sudah terlembaga sejak dulu. Ketika mulai datang ini ada peleburan atau akulturasi kehidupan sosial budaya. Perkawinan antara satu paham baru dengan satu paham baru, maka terjadi yang namanya transformasi kehidupan manusia secara total di atas. Dengan demikian, saya menyimpulkan proses globalisasi itu merupakan sebuah proses yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan ruang dan waktu yang melahirkan sebuah perubahan di dalam kehidupan masyarakat secara umum. Sehingga saya pikir rekomendasi terakhir semua yang kita alami dan pelajari perlu sekali untuk menerapkan sikap kritisme. Perlu dibedah antara ini baik buruk. Tidak semua itu adalah baik, tidak semua juga memang buruk. Tapi tinggal pengaturan kita punya pikiran kita. Seperti orang tua bilang, gai, pikir, lihat, pikir baru lakukan. Lakukan maksudnya ambil, lalu terapkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Waktu saya terlalu banyak tidak dari sini. Kepada moderator satu bagian. Baik, sekarang kemudian kita beranjak ke materi kami sudah lalu bersama. Kemudian saya beranjak pada sesi tanya jawab. Yang pertama 3 orang, kemudian yang kedua 2 orang, dan terakhir 1 orang. Yaitu pertama 3 orang. Victor, silakan. Ya, baik. Waktu yang diberikan kepada saya atas nama Victor Gowai. Pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan pertolongan sehingga kita kumpul di keadaan yang sehat dan walafiat. Izinkan saya salam hormat. Terima kasih banyak para seminar sehari saudari Selino Mikai. Terima kasih banyak juga moderator. Ya, yang dapat saya yang pertama apa yang dimaksud dengan teknologi. Yang pertama, yang kedua, mengapa perbedaan globalisasi. Yang ketiga, untuk mengganggu sistem. Bagaimana cara untuk kita berubah. Kembalikan. Baik, saya langsung jawab ya Pak Moderator di sini. Ini pertanyaan, terima kasih. Yang pertama, kalau teknologi itu bahasa sederhana itu ilmu terapan, ilmu praktis. Contoh, dengan hasil rumusan melalui proses ilmiah yang lahirkan
misalnya komputer. Ini kan perpaduan sistemnya dalam ada matematika, materinya ada matematika, bahasanya, bahasa programnya dan lain sebagainya. Itu dia menyatu dan naikkan satu komputer. Komputer itu yang dinamakan teknologi dan digunakan untuk proses ketik, mengelola data dan banyak aktivitas lain. Jadi kalau teknologi itu praktis dari apa yang dihasilkan melalui ilmu pengetahuan itu. Singkatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi soal apa yang menciptakan perubahan dari globalisasi. Hari ini kalau kita update, khusus saja kita di Papua, dulu orang tua misalnya mereka hidup sebelumnya itu dengan penggunaan, kalau yang biasa pasang api itu kan ada yang namanya mamo. Nah, mereka tarik. Tapi ketika misionaris, ketika mulai ada berdatangan dengan kayak ekonomi baru yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan, itu ada korek. Ketika korek itu pasang simple. Jadi perubahan yang terjadi itu pergeseran aktivitas manusia yang sebelumnya harus diminta untuk kerja keras, sekarang kerjanya instan. Simpel saja sekarang. Jadi perubahan karakter kerja itu berpengaruh pada perubahan gaya hidup, perubahan bahasa, perubahan berpikir. Semua itu akan sangat berpengaruh itu. Kenapa saya bilang itu? Kalau orang tua menggunakan api itu dengan mamo, itu kan mereka ambil bahannya itu kayu dengan rotan. Kemudian ada dia puyuwa itu, irisan-irisan kayu itu, ada di bawah dibikin api. Tapi yang korek sekarang itu mereka harus produk dari bahan-bahan yang masih hidup, misalnya ada dari kayu mungkin, pokoknya bahan-bahan mentah. Itu mereka ambil di tempat-tempat yang hutan, di atas rawa dan lain sebagainya. Mereka proses melalui proses perusahaan. Perusahaan ada yang sekarang misalnya di satu negara ke satu negara, itu mereka hasilkan dari hasil proses produksi itu. Yang proses produksi yang terjadi di sana itu eksplorasi tanah, hutan semua. Yang di sana ditempati tanah dan hutan itu adalah sumber kehidupan masyarakat. Masyarakat yang hidup di situ yang punya hubungan langsung secara tradisi, secara kultur, adat istiadat itu pasti mereka berburu, mereka makan minum, mereka ada hubungan langsung yang terkonstruksi di situ. Itu ada bahasa, ada sistem kepercayaan, semua itu mulai terwujud hancur. Maka ini mengalami sebuah perubahan yang semakin menuju sekarang orang hidup. Ada yang tadi akan kita jumpai sebenarnya kalau dalam ekonomi politik itu ada sistem yang lahirnya itu teralienasi lagi. Mereka terpisah dari kehidupan mereka keaslian. Nampak contohnya semua itu saja, itu dia mempengaruhi seluruhnya teman-teman. Itu. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan sistem ini? Misalnya kita membuat sistem untuk menghadapinya. Hanya satu saja menurut saya. Memang kita tidak bisa menghindari dari proses globalisasi. Tidak bisa. Apalagi sekarang kita sudah saling tergantung, interdependensi antara satu bangsa dan satu bangsa, satu negara, satu negara. Termasuk kita Papua. Yang satu itu kita bangun sistem itu berbasis kultur. Contohnya seperti apa? Kalau bilang ekonomi sistem kapitalisme mereka menerapkan itu dengan harus upah atau menguntungkan diri sendiri. Kita upah menguntungkan semua orang yang kerja di situ. Yang kerja di situ siapa? Pekerja-pekerja itu sekaligus dengan orang-orang ada di sekitar perusahaan itu berbagi. Jadi kita berpikirnya itu ubah dari berpikir pribadi sendiri ke berpikir bersama. Satu sistemnya seperti itu. Lalu seperti apa modelnya untuk kerja? Menggunakan kalau orang sistem wadah. Itu akan tetap eksis dengan tradisi-tradisi atau nilai-nilai kultur yang orang tua dulu ada sampai saat ini. Contoh, sekarang kan kita pasti banyak pelihara, ini masuk dalam pembatasan, pemeliharaan ternak sapi, ayam, babi-babi impor, itu dibatasi, piara babi lokal.
petatas yang paling modern datang, batasi yang ada adakan misalnya. Untuk mau bangun itu seperti apa langkahnya? Satu contoh saja, mungkin teman-teman sekarang ini baru tahu. Satu dampak kenapa saya tidak makan beras, saya tidak minum eksus, saya mulai mencoba untuk menghindari. Saya tidak mau terbawa di dalam semua aktivitas saya itu ada di dalam sistem transformasi yang justru merugikan saya punya nilai-nilai tradisional. Meskipun satu sisinya saya mungkin pasti akan patuh sama mengabdi sama globalisasi. Tapi jangan semua itu harus diam. Bentuknya seperti itu. Sederhana saja. Berawal dari kita. Mau tidak harus kerja yang lawan sistem itu modelnya begitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembali lagi. Baik, terima kasih. Penyanyi jika kurang atau lagi. Baik, terima kasih. Kemudian masih sesi yang pertama masih 2 orang. Yang belakang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Yerkin. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ada seperti mana ada. Izinkanlah saya untuk mengatakan hormat saya. Pertama saya hormati kepada Ketua Orwil, dan saya hormati juga terhormat kepada pimpinan Ikatan, dan saya hormati juga kepada materi dan moderator pengarah, dan saya banggakan muliakan kepada seluruh audiensi yang telah berpartisipasi pada kesempatan siang hari ini. Baik, materi ini saya juga sangat terkesan. Materi ini memang materi yang luar biasa karena mengingat dengan situasi yang sekarang terjadi di Papua hari ini, banyak produk yang sekarang banyak dibuka, sehingga nanti saya juga bicara banyak jadi masuk ke poin yang bukan pengalaman tapi yang sudah terjadi saja. Itu sudah ada bilang pada tahun 63 yang dideklarasi mungkin di Jawa sana. Dia bilang saya butuh bukan mas-mas Papua, tetapi saya butuh daerah Papua. Jadi materi itu tidak jauh dari materi yang di Soekarno dikatakan. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah salah satu perubahan dalam pergerakan mahasiswa ini seperti apa kita harus lakukan seperti itu supaya sebuah produk ini harus ditutup, biar kita masuk harus menerangi di tengah gelapan seperti itu. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kembalikan. Wow. Baik, terima kasih untuk pertanyaan lagi. Saya masih sebut Jerken, habis tadi bilang Jerken juga deh. Baik, ini pertanyaan menarik. Jadi menarik maksudnya kalau kita mereview soal historis tanah Papua ini memang dilandasi oleh pemikiran kepentingan kolonial yang ada di dalam sistem kapitalisme dan juga yang ada di dalam sistem politik liberal yang menguntungkan para mereka bukan rakyat hari ini. Contoh seperti yang tadi pengerukan sumber daya alam Papua di Freeport. Freeport sudah mengeruk kekayaan alam Papua semenjak tahun 1973.
itu mulai dilakukan proses eksplorasi, proses eksploitasi. Eksplorasi itu berlangsung pada mungkin setelah pasca tanda tangan 1967. Itu dilandasi dengan ada motif kepentingan ekonomi politik. Nyatanya hari ini manusia Papua termarginal, terintimidasi, terkolonisasi, dan hidup berdampingan dengan air mata dan air mata. Melihat dengan proses itu, dan hari ini kita sudah ada di dalam era globalisasi, siapa yang dibutuhkan? Teman-teman, kalau kita lihat dari tadi itu siklus globalisasi. Silakan kembalikan. Siklus globalisasi ini, lihat. Globalisasi diciptakan dari lingkungan akademik, dia berpengaruh ke lingkungan akademik, dan ini akan terus. Kalau mempengaruhi ini, ternyata ada juga di peran mahasiswa untuk merubah atau menanggapi, bukan merubah tapi menanggapi gaya penerapan pemikiran globalisasi ini. Itu ada di dalam intelijensi berpikir mahasiswa, akademisinya, akademisi mahasiswa, akademik mahasiswa. Mulai dengan tadi di sebelah ada peran perubahan sosial, ada peran kontrol sosial, ada peran harapan bangsa. Yang dimaksud dengan harapan bangsa, aset bangsa ini, inilah yang dituntut oleh masyarakat menyangkut dengan keadaan di Papua misalnya. Apa yang dibutuhkan? Mulai dari pikiran-pikiran baik melalui penelitian yang kita dapatkan, mulai dari peternakan. Silakan kolaborasi semangat peternakan, pertanian. Saya lebih fokus bicara dari apa yang sudah ada yang sudah terbiasa dan layak. Kemudian ekonomi berbasis kultur, perikanan. Itu sama-sama berkolaborasi. Artinya sama-sama menyangkut dengan peternakan. Silakan jaring materi teori yang bisa mendorong ternak yang lokal itu, babi-babi lokal, teorinya apa, materinya apa, modelnya apa. Begitu juga dengan ikan udang yang ada, perikanan, dan termasuk pertanian. Saya pikir di sini teman-teman pertanian sudah lihat informasi adanya pergeseran konsumsi nota ubi. Ini sangat berpengaruh sekali dengan ketersediaan pangan di sana. Kalau konsumsi dalam teori ekonomi, kalau permintaan semakin menurun, produksinya akan berpengaruh juga. Jadi artinya dari masing-masing bidang itu rumuskan konsep masing-masing yang sesuai dengan keberadaan situasi di sini untuk mendorong rakyat ini. Modelnya apa? Salah satu contoh seperti teman-teman kita lakukan tahun lalu tentang sosialisasi pengembangan ekonomi lokal. Tidak lain tujuan utamanya itu. Sekarang yang kedua, itu cukup untuk teori. Sekarang langsung menyentuh rakyat yang sedang kerja saja. Sentuh mereka. Yang pertanian, pegang pertanian. Ya misalnya contoh. Ini penanaman pengaruh hasilnya kalau dia kurang itu pengaruhnya begini misalnya. Itu yang dibutuhkan, langsung teori praktis saja. Kalau bicara soal konteks teori kritis, itu konteksnya tidak boleh materinya itu terpenjara. Kalau sekarang kan kita tahu ngomong di dalam di kampus, tanpa harus materi itu bawa terus sentuh rakyat. Itu yang dituntut oleh teori kritis. Jadi modelnya seperti itu. Yang paling penting sekali sekarang itu mereka membutuhkan itu, supaya kita menghadapi globalisasi itu tidak terbawa di dalam satu keranjang yang menantang eksistensi manusia, terutama rakyat, masyarakat, ada di tangan mahasiswa dengan kembangkan pemikiran ilmiah yang dapat mendorong atau menghadapi globalisasi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Penyanyi jika kurang, tanggapi. Kalau jika sudah ya syukur. Baik, sesi pertama masih satu orang. Baik, kepada saudari Selina.
sudah cocok ya. Iya, selamat siang buat kita semua. Iya, masih semangat ya. Ya, ini materi terakhir yang kita harus terima ya. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Selina Carolina Keya, bisa dipanggil Seli, Keska, Kumur juga bisa. Saya kuliah di akuntansi Fakultas Ekonomi di Unipa. Iya, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Marcel yang dimana telah memberikan materi yang sebenarnya ini menuntut kita untuk kritisi segala hal yang terjadi di kita Putana. Ya, yang pertama mungkin saya lebih memberikan pandangan saya dulu, kemudian bertanya kepada saudara Marcel. Ya, yang pertama yang saya melihat posisi penerapan pendidikan di tanah Papua terlebih khusus di perguruan tinggi. Ya, yang saya melihat penerapan yang dilakukan hari ini adalah penerapan kapitalisme itu sendiri. Kalau mau dilihat dari masing-masing jurusan, misalkan kalau saya di akuntansi, seperti yang saudara Marcel jelaskan bahwa hari ini materi yang diajarkan dari dosen itu dimana kita harus berpikir bahwa bagaimana kita bisa menyusun laporan keuangan yang berkonteks pada orang-orang yang memiliki modal atau kekuasaan dalam hal kapitalisasi hari ini. Yang sebenarnya kalau kita berkaitkan dengan situasi hari ini, terutama di Papua, yang diajarkan itu bagaimana pemberdayaan ekonomi atau kerakyatan ekonomi terhadap masyarakat itu sendiri. Ini, makanya materi ini sangat penting untuk bagaimana kita mengkritisi bahwa yang diajarkan oleh dosen itu salah. Sebenarnya diajarkan adalah bagaimana kita memperdayakan masyarakat melalui, misalkan kalau dari ekonomi adalah ekonomi kerakyatan, mungkin dari pertanian barangkali ada juga. Iya, jadi mungkin yang saya ingin tanyakan kepada saudara Marcel dari referensi atau jurnal-jurnal saudara Marcel mungkin yang membaca atau sharing dengan saudara-saudari dari barangkali di luar negeri bisa memberikan 1-2 referensi untuk kita supaya penerapan pendidikan kapitalisasi yang dilakukan ini kita sebagai mahasiswa mampu untuk mengkritisi. Kemudian hasil dari output itu kita bisa terapkan ke masyarakat agar nantinya tidak terjadi misalkan bisa dibilang yang kaya semakin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin. Karena tujuan kita untuk berpendidikan adalah memberdayakan masyarakat, bukan untuk menindas masyarakat. Jadi mungkin yang saya ingin tanyakan tadi. Terima kasih untuk kembalikan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Cukup semua ini menarik ini. Ini ruang semakin aktif. Bagus. Dari kalau buku-buku ya atau referensi yang pernah saya baca, pelajari, paling banyak itu teori kritis kalau saya belajar. Mulai dari pemikirannya Karl Marx, walaupun memang tidak menyeluruh secara komprehensif, tapi hampir yang saya belajar itu cenderung menyangkut dengan emansipasi, dengan keadilan ya, gitu. Teori-teori yang bisa diterapkan untuk kebebasan, bebas dari sistem kepemilikan pribadi, kayak dari bebas dari yang lain hanya merasakan dampak yang menghancurkan hidupnya kayak begitu, the destruction of the life kayak gitu. Jadi kalau untuk kita posisi mahasiswa di dalam kampus untuk menyaring ilmu pengetahuan di atas ini lebih cocok, semua cocok, tapi kalau menyangkut dari keberadaan kita di Papua, alangkah baiknya kita coba gali pemikiran dan teori-teori kritis, belajar pikiran-pikiran kritis. Untuk mengkritisi diri hari ini saya sedang yang belajar ini, saya mengikuti siapa begitu. Kalau dalam ilmu pengetahuan sosial secara umum paling tidak ada pemikiran positivisme, itu berpikirnya secara objektif. Artinya tidak sepihak kepada siapa-siapa. Tapi ternyata di dalam itu justru ada kepentingan seseorang juga terlibat kalau menurut paradigma kritis.
Yang kedua itu ada pemikiran interpretasi. Mereka hanya menjelaskan tentang misalnya teori-teori yang diterapkan di dalam itu menjelasannya hanya makna yang terkandung. Dari dia kebalikan dari paradigma yang tadi. Yang ketiga itu baru paradigma kritis. Itu dan perpaduan sebenarnya antara yang objektif dengan subjektif. Dia bilang tidak boleh teori ini hanya ada di kampus, bawa keluar untuk melihat keadaan nyata. Kalau kritisnya begitu. Yang hari ini perlu kita lakukan adalah kita belajar produk ini, proses berjalannya globalisasi. Kalau di dalam dunia kampus, maksudnya teori, konsep, kemudian standar-standar yang ditetapkan itu siapa? Kalau di sini misalnya negara melalui Kementerian Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan tentang sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum yang sekarang menggunakan K13. Lalu K13 itu apakah ada hubungannya dengan politik luar, ekonomi luar atau tidak? Ya tentu ada. Contoh, dalam perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia ada perubahan-perubahan standarisasi pelaporan keuangan yang sekarang terakhir itu misalnya pertambangan, standar akuntansi pertambangan itu standar akuntansi nomor 64 tentang eksplorasi pertambangan mineral. Artinya ini diadopsi dari standar yang ditetapkan oleh IFRS. Itu salah satu perumus standar akuntansi internasional yang dilahirkan dari IASPD. Itu satu lembaga yang memang dilandasi dari pahamnya kepentingan kapitalis. Jadi mereka mau menyatukan semua laporan seluruh dunia ini dengan satu tipe, walaupun memang ada perlakuannya, misalnya principal basic, laporannya harus kembali pada prinsip-prinsip perusahaan, tapi ujung akhirnya adalah kepada kaum pemodal. Jadi kita kritik, kalau mau kritik itu secara akar, lihat ke belakang. Itu dari ekonomi misalnya. Begitu juga dengan peternakan. Sekarang teori yang penerapan peternakan coba hubungkan. Kalau yang selalu saya kritisi itu berdasarkan pengalaman hidup orang tua leluhur dengan yang datang itu bagaimana. Jadi yang selalu saya pakai standarisasi itu dari yang sudah ada, bukan dari yang datang. Yang datang kalau kita pakai standarnya teori luar, maka yang otomatis kita akan ubah kebiasaan kehidupan masyarakat setempat, sehingga perubahanlah semua menyangkut dengan kehidupan manusia, mulai dari bahasa, cara berpikir, sistem kepercayaan dan semua, cara melihat tanah ini sebagai mama dan atau tanah ini sebagai tempat eksplorasi, itu akan berpengaruh. Jadi kita hubungkan dengan, selalu dihubungkan kebiasaan hidup orang tua, kebiasaan sistem-sistem yang sudah terlembaga di dalam kehidupan bermasyarakat, itu dengan teori yang datang, hubungkan. Kalau dia menantang, kita yang belajar, atau mau pilih yang mana dengan kita, bukan mereka nih. Tidak ada. Artinya misalnya mau pegang yang mana, oh ini dia sudah lebih dominan, dia akan kalau masuk pengaruh ke saya punya hidup, misalnya dari sisi sosialnya, hubungan kekerabatan, persatuan, solidaritasnya berpengaruh tidak, misalkan. Kemudian sistem seperti, saya tidak mau pakai dalam bahasa Indonesia, cukup kayak macam mebo mungkin ada ekina munetai, ada eto munetai, nomo munetai, nomo douto tai. Pokoknya itu ada hubungan dengan saya bilang sistem kepercayaan, keyakinan kau atau paika. Nanti akan menantang. Oh, kalau ini terhancur, metopan malbeu, tidak ada fondasi, teman-teman. Itulah penting sekali dihubungkan. Hari ini bukan soal antara mati dan hidup, soal kita menghadap, artinya hari ini nota ya bukan lapar kah ini, kalau tidak menerapkan ini, misalkan tidak kaya, itu pikiran-pikiran yang tadi saya bilang kolonialistik,
yang ada di dalam sistem liberal dengan kapitalisme. Kapitalisme itu pahamnya satu ciri-ciri yang bisa berdampak pada keberadaan mahasiswa itu berpikirnya bersaing. Kok apa siapa? Harus jadi ini, kok harus jadi ini. Lalu kecil itu yang kecil di bawah rakyatnya siapa nggak rasa. Bukan soal persaingan sekarang, tentang menikmati hidup. Menikmati hidup saya dengan dia, modelnya apa, itu yang paling penting. Mau mati, kita kan kalau kaya juga pasti akan mati. Pertanyaannya, kok masuk surga kan neraka? Kalau kita mau bicara soal keselamatan surga neraka, kan begitu, bukan dipaksa. Hidup itu menikmati, bebas, enjoy. Hal-hal yang menantang, teori yang menantang itu kita yang ubah, bukan mereka datang ubah. Satu contoh mungkin saja, seperti kesehatan. Kesehatan cukup, kalau menurut saya, lebih banyak farmasi harus terlahir. Farmasi kenapa? Mereka harus tahu tentang ketersediaan, mulai dari pohon, kayu, rumput, air, ini mengandung nilai obat untuk kesehatan ada tidak. Itu yang harus identifikasi. Bukan kita tidak tahu itu baru mungkin kasih mama sakit kepala dari obat ada di mama. Boleh. Tapi itu namanya kita hanya yang tadi saya bilang konsumeristik. Kita hanya akan menikmati saja, mewariskan apa yang mereka miliki, tanpa kita harus kelola apa yang ada. Itu saja, kayak simpelnya seperti itu. Baik, terima kasih. Kiranya jika kurang, oh ya, waktunya selesai. Saya mungkin tanggapi jawaban dari saudara Materi tadi. Ya, secara jawaban sudah ditanggapi dengan baik. Mungkin yang saya ingin tambahkan satu hal, ini materi ini menjadi rekomendasi ya. Artinya mungkin dari Badan Pengurus atau mungkin Badan Pengurusnya kita untuk bagaimana mengasah teori ini dengan mahasiswa yang ada di lingkupnya kita. Karena saya rasa ini penting. Karena posisi mahasiswa kalau kita tidak berkritis atau melihat masalah, siapa lagi? Jadi harapan saya mungkin bisa lebih diri kita lagi. Terima kasih waktu itu. Baik, terima kasih. Sesi pertama kita sudah lalui bersama, kemudian kita beranjak pada sesi yang kedua, yaitu 2 orang. Baik, saudara Linda, waktunya bersilakan. Baik, terima kasih. Saya terima kasih atas kesempatannya, langsung saja. Tadi penjelasannya sudah jelas menyangkut dengan metode pembelajaran di kampus ya. Nyatanya beda jauh dengan kebiasaan di tanah Papua sih. Jadi mungkin kita harus melawan metode-metode yang dari luar tuh dengan cara apa harus kita gunakan di sana. Mungkin begitu. Sekian. Akan saya di situ, hanya di sini sudah bagus juga nih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan semua bagus. Mungkin metode apa yang bisa kita gunakan untuk melawan sistem pendidikannya? Oke. Mungkin kalau menurut saya, sebenarnya pada prinsipnya setiap pribadi itu beda penerapannya sesuai dengan cara berpikirnya, sesuai dengan mungkin kebiasaan lingkungan yang dihadapi. Tapi paling umum, secara umum kalau saya bisa bilang kita ada di dalam satu ruang yang sama. Nah, satu ruang yang sama artinya kita ada di dalam realitas sosial yang sama-sama melihat, merasakan dampaknya. Nah, dalam konteks ini kalau kita menanggapi misalnya sistem pendidikan diterapkan luar datang
Yang paling banyak kalau dari pengamatan saya, refleksi saya itu, kalau kita lebih banyak itu, kalau belajar sendiri di dalam ini, itu akan ada di dalam kondisi yang sama. Kalau kita berbaur, artinya kita coba bawa keluar teori, materi apa yang didapat di dalam kampus itu bawa keluar di dalam diskusi. Nah, berbaur. Dengan hubungkan selalu, kalau menurut saya kembali ke teori kritis. Substansi dari teori kritis itu begini. Asumsinya itu dominasi. Apakah ada dominasi? Apakah ada kekuasaan yang berlebihan, menindas, menguasai yang berlebihan? Nah, mulai dari misalnya peternakan. Kalau dominasinya sekarang ternaknya apa? Kalian kesini. Yang paling banyak ternak apa? Lokal kali impor. Iya, ternak impor. Itu yang namanya dominasi oleh ternak-ternak impor. Yang kedua ada yang namanya eksploitasi. Itu kalau pandangan ekonomi politik yang kritis terhadap kapitalisme. Yang eksploitasi dalam arti ini adalah pengisapan. Ada unsur pengisapan terhadap masyarakat, rakyat oleh dominasi yang datang. Pasti kita akan lihat hari ini apa yang terjadi oleh masyarakat, hanya mau beli ternak yang tadi diimpor itu, pasti masyarakat yang mengharapkan dana-dana yang disiapkan oleh luar. Kalau tidak ada, apa yang mereka rasakan? Mengeluh, mengesah. Mengeluh dan mengesah. Bahkan kalau teman-teman lihat, teman-teman di kemarin ada pengugatan perusahaan sawit itu di Sorong. Itu satu wacana jurnal nasional yang saya baca itu dari teman-teman Press Institute yang mereka lahirkan itu, wacana sosial itu menegarakan tanah dan darah Papua. Itu mereka tulis di dalam itu terjadi yang namanya proses marginalisasi. Yang tadi dibilang, babi-babi diimpor masuk semua, masyarakat mulai ketinggalan. Itu bukan karena mereka tidak mau ini, tapi ini karena proses berpikir dan kebiasaan yang didoktrinasi dengan pikiran harus instan tadi. Mune-mune, untuk apa piara-piara, tunggu uang dana desa datang, sekarang nanti beli babi itu. Ini modernis sekali. Ini sekarang kita rubah pola pikirnya, gaya dan penerapannya. Itu jadi kembali ke mahasiswa apa diterima itu di diskusi dengan penerapan teori kritis. Hanya melalui itu yang kita akan didorong menjadi satu kata yang tadi. Coba kasih lewat yang terakhir belakang. Ini tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperbukukan kemauan, halus perasaan. Itu Tan Malaka yang bilang. Jadi pendidikan itu ini yang harus dicari. Bukan yang dibilang, Joseph bilang, kau harus selesai 4 tahun. Memang konsekuensi biayanya orang tua ada. Tapi jangan pernah pikir soal biaya. Kalau kau punya kemauan, kepintaran itu mereka yang nanti lain akan cari. Tuhan tidak pernah buta. Jadi sekarang itu bukan ijazah, bukan lagi nilai, tapi ini tujuannya mempertajam kecerdasan. Yang dimaksud dengan memperhalus perasaan itu jangan ada muncul kayak benci, marah, kayak bersaing, apa tidak ada. Sekarang dia berusaha betul, jadi kita sama-sama kayak begitu. Yang mungkin bisa diterapkan itu yang dengan tindakan konkretnya itu banyak diskusi bersama. Jangan ada di dalam ruang-ruang atau bangunan-bangunan di kampus, tapi bawa keluar teori itu keluar. Amati realitas, kenyataan yang ada. Bawa keluar. Mungkin di sini banyak orang yang bisa bantu kita. Ada teman-teman penulis dari luar, kita bisa hubungkan. Tergantung teman-temanmu satu dan menerima tidak. Seperti Pangura Suryawan, dia banyak tulis soal kasus-kasus di Papua. Banyak para ilmuwan yang hari ini PK juga dari kita. Artinya kita bisa meminta pandangan.
Jadi apa yang kita pelajari di sana itu kemudian bisa hidup di dalam kenyataan sosial. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Penyanyi jika kurang. Baik, terima kasih. Kemudian sesi yang kedua masih satu orang. Baik, saudara Eko, waktunya berbicara. Ya, baik, terima kasih waktu yang berikan kepada kami. Mari kita berikan aplaus kepada Tuhan. Yang kedua kepada pengurus Korwil yang mana mengadakan seminar hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus. Yang ketiga kepada para pemateri-pemateri yang berkali-kali memberikan aplaus. Mungkin mengawali pembicaraan saya ada tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Patut mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang mana memberikan materi yang sangat konstruktif. Di sini memang realistis hidup orang Papua memang sangat bergeser dengan keadaan yang terdoktrin dengan globalisasi itu. Sehingga pemikiran yang sebenarnya sudah dibolak-balikan sebagaimana tadi disampaikan oleh pemateri sendiri, dan hal itu menjadi satu sifat atau karakter yang sudah terbangun dalam diri kami sendiri juga bagi mahasiswa, dan hanya 1-2 orang yang berpikir kritis seperti teori yang tadi disampaikan ini. Dan hal itu menjadi dasar yang harus dibangun juga dari ketika kita selesai pendidikan. Pasti dan pasti kita pun akan terjerumus dalam ranah itu. Itu pasti. Sehingga tadi ya kita terapkan konsumeristik ya. Itu yang akan terjadi juga ketika kita selesai dulu. Pasti dan pasti. Jadi pertanyaan saya yang pertama, kira-kira teori apa yang harus dibangun untuk membangun kesadaran seluruh masyarakat Papua pada umumnya dunia itu menurut para narasumber. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira memutuskan rantai ketergantungan tadi. Mungkin ada langkah-langkah lain seperti yang tadi disampaikan itu. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan semua sama ini. Artinya membangkitkan amarah untuk harus dieksplor mendalam lagi. Bahwa yang pertanyaan pertama itu puncak dari, kalau menurut saya itu puncak dari pertanyaan kedua. Mulai mau hancurkan bukan, tapi lepaskan rantai ketergantungan. Ataupun mungkin dua-dua bisa berjalan. Kalau dari apa yang pernah saya pelajari, seperti salah satunya dalam suatu buku yang berjudul Marxisme dan Sains Modern, Filsafat Marxisme dan Sains Modern, itu ditulis oleh Alan Wood. Dia seorang pengikut juga dari aliran Marxisme modern. Dalam tulisan itu ada satu perbincangan keras yang berlangsung ketika si Marx yang dijuluki sebagai pelopor atau pencetak
teori-teori kritis itu. Dalam kesempatan itu menariknya ada satu bahasa yang disampaikan. Ketika dia bilang ada perdebatan antara kelompok mereka untuk membawa rakyat ini bebas dari penindasan. Itu usulan Marx itu ketika dia tidak diterima, dia banting meja tanpa dia pukul meja, dia bilang ketidaktahuan tidak akan pernah menolong siapapun, dia bilang. Kalau orang tidak tahu tidak akan pernah ditolong, begitu. Nah, dengan ini, kalau misalnya kembali ke kita mau putuskan mata rantai, itu harus berawal dari pribadi. Mata rantai untuk semua. Mulai dari lepaskan dari diri satu dulu. Sabu gantung terhadap ini apa yang harus lepaskan. Pertama itu dulu. Misalnya kita mau lawan atau kita mau putuskan mata rantai ketergantungan konsumsi terhadap beras kasih nggak cukup konsumsi beras. Itu bentuk kenyataannya. Lalu apa yang kita tinggalkan itu akan mendorong kita untuk mau terus menghasilkan berkarya. Karena konsumsi kita akan berpikir di sana. Dari nota itu, misalnya dengan pengetahuan yang kita terima di pertanian untuk kelola nota di kebun, kemudian yang terima di pertanian macam THP, teknologi pertanian, hasil dari itu kelolanya jadi roti, kelolanya ada kerupuk, kelolanya jadi tepung, kelola jadi misalnya biskuit dan lain. Proses ini harus dibangun dengan ekonomi. Ekonomi tidak hanya ada dari manajemen. Rancangan tentang jaringan kerja atau perencanaan kerja 5 tahun ke depan untuk produk dari hasil produksi nota itu, petatas itu apa yang harus ditetapkan. Ya pasti butuhkan anggaran akuntansi masuk. Akuntansi kita butuh kalau kebutuhannya sekian produk komoditi 5 kantung nota misalnya. Nah, 5 kantung nota kita beli di sana berapa di mama orang di pasar ini. Ini kita mau putuskan mata rantai. Contoh konkret saja. Nah, di samping itu ada juga yang namanya ekonomi pembangunan. Itu pengaruhnya nanti masuk ke pemerintah. Nah, di samping ini misalnya teman-teman yang tadi dibilang komputer yang ada dulu ini. Operasi sistem personal di dalam bagian komputer IT-nya mereka. Jadi semua ini komponen-komponen yang bisa penting selain dari ini, misalnya dari pendidikan. Pendidikan itu peran fungsinya adalah bangun kerangka teori yang membangun pola berpikir yang akan berpengaruh ke cara pandang melihat dunia, keberadaan mereka. Oh, kita sedang begini, kita harus begini. Jadi simple teman-teman, kalau kita bangun ini simple tapi rumitnya adalah persatuan. Siap sedia untuk makan hujan, tak panas, bermain becek, tidak, siap tidak, itu saya. Artinya kita berbagi, satu main ini, satu main ini, satu main ini. Tidak perlu banyak orang di rumah boleh itu terlalu paling banyak jauh. Cukup 15-70. Yang penting fokus. Dia bilang untuk menuju kalau pemutusan mata rantai ketergantungan itu sama artinya dengan pembebasan ketergantungan, kemerdekaan dari konsumsi, dari uang misalnya yang terus-menerus mengharapkan siapa untuk datang kasih makan uang. Maka kita akan lihat bahwa proses ini tidak mudah, tidak singkat, tapi butuh waktu tahapan proses panjang untuk menuju kebebasan dari konsumsi dan lain sebagainya, seperti kata si Nelson Mandela, perjuangan kebebasan itu panjang, kayak begitu. Jadi kolaborasi dari semua ini, pendidikan penyadaran jalan, penerapan kenyataan di lapangan jalan, itu kesadaran terakhir mereka sendiri akan menentukan. Kenapa? Pendidikan penting. Keadaan nyata yang terjadi
itu tidak bisa diketahui oleh rakyat hari ini dengan berbagai model yang dipakai sebagai kedok kesejahteraan. Bahasanya itu disejahterakan, dimaju, atau pemikiran yang ketinggalan zaman waktu politik. Ini yang kita ubah cara pandang kepada masyarakat. Itulah pentingnya pendidikan. Bukan pendidikan dong kasih bahasa Jawa atau bahasa Jawa jadi mbak kayak begitu pergi bilang masyarakat besok harus bilang mbak. Tidak, itu yang kita harus seleksi disesuaikan kayak begitu. Jadi ketergantungan itu dipecahkan dari hal ini. Karena satu yang tadi saya singgung, satu hal yang membuat kita semakin tergantung tidak mau kerja. Kerja kita yang dulu yang harus kerja keras dirubah dengan berbagai hal yang instan yang sudah sediakan mereka. Jadi tidak perlu kerja, tunggu. Mau beli itu harus tunggu misalnya dana desa. Pasti orang tua malah bilang masyarakat di sana itu, ambil babi itu besok kita pergi kasih uang dana desa datang Pak Presiden Jokowi dia kasih jarang kita kasih kayak begitu. Ini masih ketergantungan jauh. Ini yang sekarang berpikir untuk putuskan. Misal kalau di samping ini hukum punya peran fungsi apa? Advokasi jalan, perlindungan terhadap usaha-usaha lokal, perlindungan terhadap konsumen lokal misalnya. Itu jalan. Sekarang sudah banyak advokat yang sudah mulai buka di Nabire juga ada yang kemarin Pak Dani dia sudah kasih tahu. Ini bisa dorong naik. Kalau ini semua kolaborasi dan satu, ini bisa kita ubah, bisa terubah. Itu paling penting sekali. Dan hari ini kita dituntut teori kritis yang kita belajar yang globalisasi apa sebenarnya kita mau diajak untuk mengarah. Hari ini kita sedang apa? Tergantung konsumeristik aja betul. Itu yang kita mau putuskan ini mulai dari diri saya dulu, teman berbaur, keluarga. Akhirnya kalau dunia itu cinta. Saya tidak bicara satu penilaian pengamat dari orang-orang luar soal cara dan gaya hidup orang Papua khususnya pasti teman-teman juga pernah update. Suatu waktu kalau bangsa ini bisa maju berdaya makanya berpikir kita dibalikkan yang ada hanya bergantung kayak gitu. Kalau untuk teknisi jalan tuh lain waktu lah. Sebenarnya ini masih banyak. Sekarang itu teman-teman sedia dan siap kerja tidak. Artinya kita sama-sama untuk harus perhatikan ini keadaan ini harus memberikan ruang yang menyenangkan untuk rakyat. Ini paling penting dan itu tugas kita bersama. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih penyanyi. Jika ada yang baik, terima kasih. Kita beranjak pada sesi yang terakhir. Ada satu orang. Baik, kepada saudara Teti, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kepada saya. Penjelasan membuat pembina yang pertama, pembina koordinator oleh Kabupaten Konjai, saudara pembina yang berikut yang saya hormati, korban DPRT yang saya hormati, teman-teman pengurus korban yang saya hormati, senior dan senioritas yang bersama kami yang saya hormati dan saya materi, moderator, pengacara yang saya hormati, pengelola juga pengelola Kabupaten Konjai. Shalom. Shalom. Ini saya bertanya di sini pengaruh signifikan pada transformasi kehidupan masyarakat secara totalitas. Apakah
meloloskan signifikan pada transportasi kehidupan masyarakat secara praktis. Mungkin moderator tetap sudah jelaskan supaya dalam memahami. Sekian. Penyanyi mohon ulang. Sini saya dapat pertanyaan. Pengaruh signifikan pada transformasi kehidupan masyarakat secara totalitas. Nah, ini meloloskan cara bagaimana bisa terjadi transformasi di masyarakat begitu. ya Iya. kembalikan. Baik, ini ada kaitan juga dengan tadi kalau materi pertama dibilang harus berdampak kepada komunitas di sekitar kita. Artinya keberadaan kita, kehadiran kita di dalam satu kelompok, suatu masyarakat itu harus berpengaruh menuju satu transformasi yang ideal. Artinya dikehendaki oleh komunitas itu. Satu-satunya untuk menuju ke sana tidak lain adalah hari ini menggunakan waktu yang ada ini dengan belajar dan belajar. Belajar mulai dari bangun untuk mengubah cara pikir saya sendiri dengan saya menyerap teori materi. Ciptakan semua lingkungan ini, mulai dari asrama, dapur, teras, maupun di IMPTK macam organisasi, terus di kampus harus ada aktivitas yang menunjukkan proses pembelajaran. Aktivitas itu misalnya diskusi, misalnya belajar baca buku, misalnya menulis. Hanya melalui itu yang akan membuat diri kita ini semakin paham dengan keadaan. Kalau semakin banyak materi, sebenarnya bukan harus ikuti alurnya begini. Dia tidak kaku. Kalau proses berpikir itu dia menghadapi semua situasi. Jadi menikmati saja. Ada tahapannya yang akan ditunjukkan peta jalannya. Harus jalannya begini. Kalau sudah semakin banyak pengetahuan, semakin mendorong kita untuk menguasai dunia. Makanya itulah siapa ini Nelson Mandela dibilang pendidikan adalah melihat, dia adalah untuk melihat dunia. Jadi semakin kita paham, maka kita semakin tahu juga arah jalan saya harusnya kemana. Seperti tadi kembali, karena Marx bilang ketidaktahuan tidak akan pernah selamatkan siapapun. Ketahuan kita, kemampuan kita untuk mengenal, menguasai lah yang akan mengarahkan kita nanti. Untuk usaha menikmati ini seperti apa? Teman-teman, sebenarnya ini satu agenda juga. Kalau agenda lain waktu kita, seperti tadi saya bilang, sebenarnya saya tidak biasa kasih tahu. Hanya 1-2 orang waktu mereka tanya. Ada tipsnya untuk kita bisa belajar. Tips-tipsnya untuk terutama teman-teman yang mulai bergerak baru maupun yang lainnya. Tapi itu mungkin nanti kesempatan lain. Yang dua yang bisa saya rekomendasikan di sini itu belajar untuk teori kritis dengan penggunaan waktu sementara ini. Mungkin itu yang mungkin kita harus tambah lagi untuk sebelum masuk ke dalam dunia aksinya. Seperti yang lalu ada sempat dicerita lagi, belajar berkelompok itu bagus juga, berjalan terus. Misalnya dari pertanian baku cari, perikanan baku cari, peternakan baku cari. Bagus sekali yang kemarin ada lakukan kegiatan seminar dari jurusan apa ini? Peternakan. Begitu. Yang bisa merasa undang senior-senior dan dosen, senior-senior luar, undang saja. Kalau kita mau bicarakan ini, menurut kakak seperti apa?
pokoknya posisi kita ini terus dikonsumsi dengan teori materi, kurang untuk bermain yang media. Media hanya dibutuhkan saat penting. HP itu dibutuhkan saat paling penting saja, komunikasi atau mau lihat updatean. Itu kurangi dan batasi main. Kalau sekarang yang saya bilang konsumeristik itu yang sudah terbangun di kalangan mahasiswa itu salah satunya itu pengaruh dari teknologi itu. Mahasiswa yang hari ini hanya tergantung untuk pasti main HP sama HP. Kita hanya bisa mengkonsumsi orang bilang berita ini baru bagaimana kita mau hubungkan sebuah berita yang datang ini dengan cara berpikir kita, itu yang penting. Kita boleh belajar tapi hubungan itu sampaikan. Kita akan terlihat peran dan fungsi mahasiswa yang dilandasi dengan intelijensi atau kecerdasan berpikir. Jadi dengan banyak kita mencari ilmu pengetahuan, ini akan terus mengarahkan kita untuk terjun ke dalam dunia nyata bersama masyarakat di sana. Sehingga kalau kita ada di sana, pasti kita akan jadi motor, gerak semua. Tapi sebelum masuk ke sana itu semangat kita belajar tuh mata ini kembali ke tadi Pak Jago sempat tanya juga, putuskan mata rantai ini sebelum ke sana harus, kalau menurut saya itu dari diri sekarang tuh menata mencoba. Karena satu hal yang jadi refleksi saya juga itu, semua orang, kita semua, siapapun, itu bisa bicara angkat tangan kiri. Siapapun, bayangkan anak kecil yang dalam HP 2 orang itu viral, angkat tangan kiri. Wow. Tapi masalah besar yang kita hadapi adalah tangan terbuka. Lihat penampilan saya, sikap saya. Kiri, lawan, tangan kanan, dia kasih makan tuh saya. Jadi saya makan tuh, hasil dari mereka kasih saya makan, tapi saya bilang lawan. Tapi lawan itu digunakan untuk dimakan lagi. Ini yang coba satu persatu putus. Jadi putus dari kepribadian kita. Itu pengaruhnya ada di, kalau menurut saya itu adalah pikiran. Pikiran itu bisa kembangkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Otak ini. Sumbernya cuma 2. Kalau banyak melihat tentang hal-hal yang baik, pikiran itu semakin terbangun dengan baik. Begitu juga kita lihat, misalnya buku. Kalau kita lebih banyak mendengar yang baik, yang pengetahuan, itu otak kita akan terekam. Seperti yang tadi, ilmu linguistik yang tadi ada gambarkan. Jadi ada peta di luar, dia merangsang ke dalam, dia proses di dalam diri mulai keluar. Jadi bahasa yang keluar itu menggambarkan keaslian manusia juga. Si Marcel ini misalnya siapa? Itu bisa diprediksi dari ungkapan, gaya, semua. Artinya kita mau ubah ini, dari ubah ini penggunanya harus hati-hati. Kalau lebih banyak HP, ya apa yang ada di dalam HP itu rekam, makan terus. Kalau saya gunakan telinga ini lebih banyak gak bahasa apapun, itu juga nanti akan bangun pikiran. Pikiran ini akan berkoneksi dengan hati, perasaan untuk beraksi. Kalau ketika mendengar bahasa yang membangkitkan, misalnya angkat tangan kiri lawan, itu pas orang mulai tegang, itu memang bisa memancing emosi di dalam untuk beraksi. Jadi artinya ini pengelolaan ini harus dikasih makan banyak. Kurangi, minta maaf, sama aja lagi, kurangi makan minum, tapi kurangi lebih banyak kasih makan yang ini. Karena kesehatan itu paling penting. Penting makan penting, tapi jangan melewati batas. Jangan sampai mungkin di sini Pak Eko bilang nanti kalau menurut ilmu gizi itu obesitas nanti kelebihan gizi barang ini jalan, pergi ke suruh datang ke apa sana kok bisa jalan terus gini kan? Begitu. Artinya ini saling terkait. Jadi mulai dari sekarang tuh tetap. Tidak ada lain, bangsa ini, manusia ini, keluarga, diri kamu itu kau yang atur, bukan siapa-siapa. Mungkin seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan lagi.
apa langkah-langkah yang kita sudah lalui bersama melalui materi ini untuk kita, demi kita. Kemudian apa cara berperan untuk saya mahasiswa begitu, baik itu apa dalam ekonomi, budaya, dan apa mengubah dunia atau mengubah negerinya kita sendiri begitu. Sebelum tutup, jika ada hal-hal yang penting untuk mau sampaikan oleh materi. Ini sebenarnya saya sudah bicara banyak, hanya satu hal saja sampaikan bahwa waktu terus bergerak, keadaan di luar di sana sangat terlihat dan jelas ada di dalam realitas kenyataan yang menggerogoti, menyakitkan, menghancurkan oleh pengaruh-pengaruh pemikiran mulai dalam dunia pendidikan sampai praktisnya di dalam masyarakat. Itu harus direvisi, diseleksi, dikritisi. Kalau bukan kita hari ini, siapa dan kapan? Mari teman-teman, kita sama-sama untuk mengakhiri ketergantungan, mengakhiri dan semua bentuk yang sebenarnya bukan dari keinginan dan bukan dari apa yang sudah ada dan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Meuwo dan umumnya Papua. Mungkin seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan dan mohon maaf ya kalau terlalu panjang dan terlalu berbelit-belit dan bikin bosan atau ada yang bikin perasaan kurang enak. Dan saya akhirnya menyampaikan terima kasih juga untuk teman-teman dari Badan Pengurus sudah memberikan kesempatan bercerita saja ini dari refleksi saya soal kenyataan yang datang dalam era globalisasi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan, alam, leluhur bangsa menyertai kita semua. Shalom, selamat siang.